Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan nama saya David Johan dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Mobile Development Pad yang saya ikuti pada program Bangkit Akademi 2023. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Bangkit Akademi itu sendiri, kemudian Mobile Development Pad, modul yang saya pelajari, kemudian capstone project, kemudian relevansi dari program yang saya ikuti dengan perkuliahan Fasilkom, lesson learn yang saya dapat, dan juga saran. Bangkit Akademi 2023 merupakan program pembelajaran studi independen yang dipimpin oleh Google dengan dukungan dari GoTo dan juga Traveloka. Untuk program ini memberikan peluang bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dan menjadi kompeten dalam industri teknologi Indonesia. Melalui wadah yang disediakan Kampus Merdeka, Bangkit Akademi menawarkan 5.000 tempat pada tahun 2022-2023 untuk mahasiswa Indonesia agar dapat memastikan mereka mampu relevan dengan kecakapan yang dibutuhkan oleh industri. Pada program ini saya mengikuti Mobile Development Pad yang merupakan salah satu learning pad pada Bangkit Akademi 2023. Untuk learning pad Mobile Development sendiri berfokus untuk mempelajari pembuatan aplikasi Android dengan Kotlin yang diakhiri dengan mengikuti sertifikasi Google Android Developer. Pada modul ini berikut adalah modul technical skills yang saya pelajari, dimulai dari matrikulasi yang bersifat opsional bagi peserta Bangkit, kemudian ada memulai pemrograman dengan Kotlin, di mana saya mempelajari dasar-dasar yang penting dalam menggunakan bahasa Kotlin. Kemudian saya dilanjutkan dengan belajar membuat aplikasi Android untuk pemula, di mana di sini saya mempelajari komponen dan konsep dasar dalam pembuatan aplikasi Android. Kemudian terdapat belajar dasar UX design, di mana saya mempelajari untuk memperhatikan sisi UI dan UX dalam pembuatan aplikasi. Kemudian saya juga melanjutkan modul yaitu dengan belajar fundamental aplikasi Android, di mana saya mempelajari beberapa topik seperti fragment, navigasi, kemudian networking, dan kemudian unit testing maupun UI testing. Kemudian saya juga melanjutkan modul di mana modul selanjutnya adalah belajar pengembangan aplikasi Android Intermediate, di mana saya mempelajari beberapa topik seperti animasi, lokalisasi dan aksesibilitas, service, media, geolokasi, dan sebagainya. Kemudian saya juga mendapatkan modul belajar prinsip pemrograman solid, di mana pada modul ini saya mempelajari prinsip pemrograman solid yang dapat digunakan dalam mengembangkan aplikasi, sehingga aplikasinya dapat dikembangkan dan juga dapat bertahan lama. Kemudian saya juga belajar membuat aplikasi Android dengan Jetpack Compose, di mana pada modul ini saya mempelajari untuk cara modern dalam mengembangkan aplikasi Android, yaitu menggunakan framework Jetpack Compose. Kemudian modul yang terakhir adalah simulasi ujian Associate Android Developer, di mana modul ini saya dibantu untuk menjalankan simulasi dalam mengerjakan tugas ataupun interview dalam ujian Associate Android Developer yang dapat saya ikuti nantinya setelah menyelesaikan program Bangkit Academy. Tidak hanya technical skills, saya juga mempelajari beberapa modul soft skills seperti growth mindset, time management, critical thinking, and problem solving. Kemudian ada adaptability and resilience, kemudian ada project management, professional communication and networking, dan diakhiri dengan personal branding and interview communication. Setelah mengikuti berbagai kelas IELTS dan juga mempelajari modul yang saya dapatkan di modul technical skills dan modul soft skills, program ini diakhiri dengan capstone project, di mana pada capstone project ini saya berkesempatan untuk mengikuti company based capstone project dengan Evomo sebagai perusahaan partner dari project saya. Untuk project yang saya ikuti memiliki beberapa tujuan dan juga masalah yang ingin diselesaikan, di mana untuk masalah utamanya adalah kebutuhan perusahaan manufaktur untuk memiliki sistem dan sensor yang sangat dapat disesuaikan dan dapat diskalakan untuk deteksi objek. Kemudian juga terdapat masalah di mana sensor dan sistem manufaktur tradisional yang dianggap mahal. Nah, dengan ini kita akan menggunakan perangkat Android, di mana perangkat Android dianggap lebih murah daripada membeli sensor tradisional dan lebih dapat disesuaikan serta dipelihara daripada sistem manufaktur tradisional. Untuk solusinya adalah kita akan mengembangkan produk counter app yang merupakan project dari capstone project saya. Di sini kita mengembangkan sebuah aplikasi di mana aplikasi ini akan memenuhi kebutuhan perusahaan manufaktur untuk memiliki sistem dan sensor yang dapat disesuaikan dan dipelihara untuk deteksi objek menggunakan aplikasi Android. Di sini ada 3 implementasi utama yang kita gunakan di aplikasi ini.
Yang pertama adalah Firebase, di mana Firebase akan digunakan untuk autentikasi pada aplikasi. Kita memilih Firebase karena Firebase menawarkan layanan autentikasi yang gratis dan membantu proses pengembangan menjadi lebih mudah. Kemudian kita juga menggunakan OpenCV yang dikembangkan oleh rekan saya dari Learning Path Machine Learning, di mana OpenCV akan digunakan untuk mendeteksi dan menghitung objek yang bergerak. Kemudian terakhir kita juga menggunakan Room Database, di mana Room Database akan digunakan untuk menyimpan semua catatan objek yang dihitung. Aplikasi akan menyimpan informasi seperti objek yang dihitung, nama mesin, tanggal, parameter objek, dan identitas operator. Berikut adalah hasil akhir dari aplikasi Product Counter App, di mana pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur seperti statistik mesin, kemudian juga ada history, kemudian juga ada profile. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi ketika sedang melakukan counting atau deteksi objek dan menghitung objek yang dilewati oleh parameter kotak yang telah kita tentukan. Di sini juga ada halaman profile di mana user dapat melihat profile dan juga account info dari akun yang digunakan. Berikut adalah demo dari aplikasi kami, di mana user dapat login menggunakan akun Google, dan di home user dapat melihat statistik dari setiap mesin pada aplikasi. Nah, ketika user ingin melakukan counting, maka user dapat memilih berbagai parameter seperti nama mesin, parameter objek yang dihitung, dan juga ukuran dari kotak parameter untuk deteksi objek. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ketika sebuah objek memasuki kotak atau melewati kotak, maka aplikasi akan melakukan perhitungan, di mana aplikasi akan menghitung jumlah objek yang melewati parameter kotak tersebut. Di sini dapat terlihat juga bahwa terdapat fitur history dan juga terdapat fitur profile. Baiklah, selanjutnya adalah relevansi dari program Bangkit Akademi dengan perkuliahan Fasilkom. Terdapat dua relevansi yang saya temukan, di mana yang pertama adalah terdapat beberapa mata kuliah yang berkolerasi dengan Mobile Development Path, seperti dasar-dasar pemrograman, sistem interaksi, pemrograman berbasis platform, dan basis data. Di mana program Bangkit Akademi memperlengkap pengetahuan saya dari berbagai mata kuliah yang telah saya ikuti sebelumnya, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian juga Bangkit Akademi mempersiapkan mahasiswa agar siap memasuki dunia profesional. Tentu program ini akan berusaha meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan seluruh pesertanya, di mana hal ini sesuai ya dengan tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dalam menciptakan lulusan yang kompeten dan siap dalam menghadapi tantangan industri. Kemudian untuk lesson learned yang saya peroleh dalam mengikuti program Bangkit Akademi adalah yang pertama, saya memahami mengenai dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Kotlin. Kemudian saya juga memahami pengembangan aplikasi Android menggunakan Kotlin, baik menggunakan XML maupun Jetpack Compose. Dimulai dari seperti navigasi, tampilan, unit dan UI testing, hingga database, semua sudah saya pelajari melalui program ini secara lengkap. Kemudian saya juga memahami prinsip pemrograman solid untuk aplikasi yang memperhatikan aspek agar kode harus mudah dimengerti, mudah dikelola, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, tentunya saya juga mengembangkan soft skills dalam aspek beradaptasi, manajemen waktu, komitmen, berkomunikasi secara profesional, manajemen proyek, dan masih banyak lagi. Kemudian saran untuk mitra, yaitu Bangkit Akademi, adalah yang pertama penyesuaian jadwal pembelajaran. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan seluruh materi sangat terbatas dan singkat. Proses pengecekan submisi aplikasi pada modul oleh reviewer di coding juga dapat mempengaruhi waktu penyelesaian modul karena dapat berlangsung cukup lama pada waktu tertentu. Dengan ini saya menyarankan agar Bangkit Akademi dapat melakukan penyesuaian terhadap jadwal pembelajaran untuk peserta di batch selanjutnya. Kemudian saya juga menyarankan untuk penyesuaian jadwal mentoring, terutama pada company capstone project. Pemberian informasi kontak mentor dan juga waktu konsultasi mentor terlalu dekat dengan tahapan final dari proyek. Pemilihan waktu yang terlalu dekat tersebut mengurangi manfaat dari sesi konsultasi karena proyek sudah hampir selesai dan menuju finalisasi. Saran saya adalah apabila dilakukan penyesuaian, maka untuk peserta juga dapat
memperoleh waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan mentor, sehingga dengan ini peserta juga dapat memperoleh bimbingan dan juga masukan yang lebih maksimal dari mentor. Kemudian untuk fakultas, terdapat saran untuk memperjelas, metode pengumpulan laporan akhir. Nah, di sini sistem persetujuan dan tanda tangan untuk laporan akhir dapat diperjelas dan disederhanakan, agar lebih mudah dipahami bagi mahasiswa peserta Bangkit Akademi maupun program MSIB lainnya. Kemudian saran untuk calon peserta, dari saya adalah yang pertama motivasi dan komitmen. Dengan materi belajar yang cukup banyak, program ini membutuhkan keterlibatan dan juga komitmen waktu yang cukup. Saya menyarankan untuk calon peserta Bangkit untuk tetap, mampu menjaga motivasi dan komitmen yang tinggi selama program berjalan. Hal ini akan sangat penting agar calon peserta dapat menyelesaikan seluruh materi dan tugas dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah networking. Melalui program ini, peserta dapat memanfaatkan kesempatan berinteraksi dengan para mentor yang profesional dalam bidangnya, alumni, serta peserta lain yang berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi peserta untuk memperdalam wawasan dan membangun koneksi dengan peserta lainnya. Kemudian juga, saran saya adalah manfaatkan kesempatan belajar. Gunakan semua kesempatan belajar yang disediakan oleh program, dengan maksimal, teruslah berarti dan menerapkan apa yang telah dipelajari dari modul pembelajaran, menghadiri setiap kelas ILT, serta mengerjakan tugas dari setiap modul pembelajaran yang ada dengan tepat waktu dan maksimal. Mungkin sekian dari presentasi mengenai Mobile Development Path, pada Bangkit Akademi 2023 yang telah saya ikuti. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih sudah menonton semuanya.